Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Manja Lestari Damanik di podcast Spill seputar pemilihan dan pemilu. Nah, kali ini teman pemilih kita kedatangan tamu yang istimewa. Ada Mas Riksa. Gimana kabarnya Mas Riksa? Alhamdulillah baik, sehat Bu Manja. Bu Manja sehat? Sehat Mas, Alhamdulillah. Ini kita baru ketemu lagi setelah sekian lama Hamin. Iya. Satu pemungutan mungkin ya? Iya, November kayaknya terakhir ke KPU. Berarti udah mau setahun ya? Iya, udah hampir setahun. Ini udah November juga ternyata. Udah mau setahun nih kita baru ketemu lagi. Baik, katanya tak kenal maka tak sayang. Saya bacakan dulu ya teman-teman pemilih. Narasumber kita kali ini dari Perisai Demokrasi ya Mas. Iya, Perisai Demokrasi Bangsa. Perisai Demokrasi Bangsa, nama Muhammad Riksa Hasbala, lahir di Pati. Ini baru ulang tahun ya? Baru kemarin beberapa hari baru ulang tahun. Nah, tahunnya nggak usah disebut ya, masih muda, masih muda. Nah, jabatan instansi itu Ketua Umum Perisai Demokrasi Bangsa. Alamat di Kebayoran, Jakarta Selatan. Alamat rumah di Pati. Nah, teman-teman nanti bisa kontak ya, ada nomor kontak beliau. Siapa tahu di sana belum ada pemantau pemilunya ya. Ini 0812 2869 2225. Nah, riwayat pendidikan beliau itu S1 Manajemen UMK dan S1 Ilmu Hukum Unwahas. Nah, ini sedang berjalan ya Mas ya. Mudah-mudahan lancar dan selesai dengan cepat. Amin. Nah, riwayat pekerjaan beliau pernah menjadi Direktur Optimis Bisa Floris, Komisaris Utama PT Surya Aruna Media. Iya, luar biasa ini biodata dari Mas Riksa. Ya Mas Riksa ya. Riksa Bu, jangan pakai S, pakai Z. Riksa. Oh, Mas Riksa. Malah dulu kemarin saya buatnya Rizka. Ternyata sering salah bacanya. Iya, ternyata Mas Riksa. Begitu teman-teman. Jadi di KPU di pemilihan kemarin itu kan ada pemilihan umum dan pemilihan seperti itu. Nah, pada saat pemilu dan pemilihan ini kita ada pemantau pemilunya. Nah, ini kan teman-teman bertanya nih, lah udah ada Bawaslu ngapain sih ya? Ini pemantau ini apa sih kerjanya begitu? Nah, ini kita akan kupas dengan pelakunya nih, istilahnya pendirinya langsung. Nah, kita pengen tahu nih Mas, pemantau pemilu itu apa sih tugasnya begitu? Kenapa dibentuk seperti itu? Monggo Mas. Siap Bu Manja. Bicara tentang pemantau pemilu dan pemantau pemilihan ya, atau pemantau pemilihan kepala daerah. Pemantau pemilu itu sendiri kan individu yang tergabung dalam organisasi, baik dalam bentuk lembaga, organisasi masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, atau komunitas organisasi yang berbadan hukum lainnya yang sudah terdaftar di negara, dalam hal ini mempunyai SK Kementerian Hukum dan mendaftarkan diri ke Bawaslu kalau untuk pemilu dan mendaftarkan ke KPU untuk pilkada dan telah mendapatkan akreditasi gitu dari Bawaslu maupun KPU. Mereka ini KPU Brebes sudah dapat ya? Sudah dapat akreditasi ya kemarin? Sudah, Alhamdulillah pemilu 2024 kemarin sudah dapat dari Bawaslu, yang pilkada 2024 pun juga sudah terakreditasi oleh KPU. Nah, pemantau pemilu sendiri sebetulnya mungkin banyak teman-teman pemilih yang bertanya, Bu, terus bedanya sama pengawas pemilu apa, kan? Kalau beda yang pertama sih yang jelas, kalau pengawas pemilu digaji, kalau pemantau pemilu enggak. Digaji ya. Itu yang unik. Banyak tapi luar biasa ya semangatnya walaupun nggak digaji ya. Iya, itu kan akhirnya teman-teman banyak yang tanya, terus ngapain jadi pemantau pemilu kalau nggak digaji? Nah kan nggak semua anak muda itu pragmatis, nggak semua anak muda orientasinya pada hal-hal yang sifatnya material nih Bu.
Jadi pemantau pemilu itu dalam hal ini bagi saya menganalogikan negara itu memberikan ruang yang terbuka bagi masyarakat yang ingin ikut serta berpartisipasi untuk memastikan semua proses tahapan pemilu dan pilkada itu berjalan sebagaimana mestinya sesuai asas luber jurdil ya. Kalau kata KPU, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena kita mungkin sama-sama sepakat bahwa pemilu yang sehat, pemilu yang berhasil itu pemilu yang partisipasi masyarakat antusiasmenya tinggi. Partisipasi di sini kan tidak hanya partisipasi saat memilih di TPS saja gitu, tapi menjadi pemantau pemilu itu juga bagian dari partisipasi masyarakat dalam turut serta memastikan penyelenggaraan pemilu dan pilkada berjalan sesuai aturan. Seperti itu. Ya, itu tadi dia teman pemilih. Hanya saja memang ini nggak digaji ya Mas ya? Tidak digaji. Tidak digaji, luar biasa. Independen, non partisan. Iya, itu istilahnya volunteer ya? Volunteer, kesukarelawanan lah. Iya, kesukarelawanan. Nah, ini ada kendala nggak sih Mas pada saat turun ke lapangan atau pada saat membentuk ya? Ini kan ada cabang ya bahasanya? Ada cabang misal di Brebes, di Tegal, atau di beberapa kabupaten kota lain se-Indonesia malah ya. Se-Indonesia. Nah, ini apa ada kendala nggak pada saat pembentukan di bawah? Karena kan memang ini nggak ada dananya ya. Nggak ada dananya kan, luar biasa ya teman-teman ini bisa ikut memantau pemilu dan pemilihan. Nah, kemarin kita teman pemilih terakhir kita pemilihan ya. Pemilihan itu di November. Nah, ini pasca pemilihan. Nah, teman-teman di pemantau ada nggak ininya Mas kendala waktu pembentukan di bawah? Kalau kendala pasti beragam ya Bu. Tiap daerah variabelnya beda-beda. Pertanyaan-pertanyaan yang sering kami dapatkan itu beragam. Ada yang tadi pemantau itu gajinya berapa, ya kan, kontraknya berapa lama, atau kadang-kadang tanya pengawas partisipatif itu ya tunjangannya atau apa lain sebagainya. Banyak pertanyaan beragam sehingga kami akhirnya yang bikin capek itu kan akhirnya harus menjelaskan berkali-kali, menyampaikan berkali-kali kepada teman-teman pemuda, teman-teman aktivis yang ingin atau akan bergabung dengan Perisai Demokrasi Bangsa, apa itu pemantau pemilu dan lain sebagainya. Walaupun sebagian besar memang banyak yang ketika tahu nggak ada anggarannya dan nggak ada gajinya pun juga mereka tidak berkenan, tidak ada soal karena memang sifatnya partisipatif kan menjadi pemantau pemilu itu. Tapi nyatanya masih banyak teman-teman aktivis, teman-teman pemuda yang ingin terlibat dalam proses pemantauan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, sehingga di pilkada kemarin itu alhamdulillah kami terakreditasi di 5 provinsi dan kalau di Jawa Tengah ada di 17 kabupaten kota, termasuk di Brebes. Sudah banyak ya? Sekarang malah lebih banyak lagi Bu. Jadi saat 2024 itu memang kita baru di 5 provinsi dan 17 kabupaten kota. Alhamdulillah sekarang Perisai Demokrasi Bangsa ini kayaknya berkahnya KPU dan Bawaslu RI deh Bu. Pasca kita penandatanganan MOU dengan KPU RI bulan Juli yang lalu dan dengan Bawaslu RI baru tanggal 23 Oktober kemarin, jumlah struktur Perisai Demokrasi Bangsa langsung menaik drastis. Sekarang sudah 19 provinsi Bu. 19 provinsi dan 42 kabupaten kota. Itu yang animo itu yang coba kita sambut ya. Ternyata antusiasme atau jiwa volunteerisme teman-teman pemuda itu masih tinggi. Itu yang coba kita wadahi, kita salurkan lewat Perisai Demokrasi Bangsa agar keinginan teman-teman untuk berkontribusi, belajar, berjejaring di dunia kepemiluan dan demokrasi ini tersalurkan melalui wadah yang tepat, salah satunya Perisai Demokrasi Bangsa. Begitu Bu Manja. Ya, ternyata sudah banyak ya kendala-kendalanya yang luar biasa ya. Ada yang memang orientasinya memang ya menuntut ilmu mungkin ya, atau ada dapat teman yang banyak. Terus tapi ternyata nggak ada cuannya, misalnya gitu, apa bahasanya, nggak ada honornya begitu ya, nggak ada honornya. Nah ini kalau kemarin pada saat pemilu dan pemilihan kan banyak kegiatan ya Mas ya, banyak yang dipantau lah istilahnya. Nah ketika tidak ada tahapan nih, apa sih sebenarnya kegiatan dari pemantau ya, ini pemantau pemilu dan pemilihan? Banyak yang bertanya kepada saya Bu, itu baik pengurus, anggota maupun orang luar ya.
Mas, kalau sudah nggak pemilu atau pilkada, Periset Demokrasi Bangsa bagaimana? Masa bubar? Ya saya jawabi, ya kalau KPU dan Bawaslu nggak jadi ad hoc ya berarti Periset Demokrasi Bangsa masih, ya kan? Itu pertanyaan seperti itu kan kayak orang bertanya, KPU dan Bawaslu kalau nggak pemilu dan pilkada ngapain? Apa nggak ada pekerjaan? Kan tetap ada tuh. Jadi kami itu kalau ke KPU dan Bawaslu selalu bilang kami ini siap menjadi mata, telinga dan mulutnya KPU Bawaslu di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Untuk menyampaikan apa saja kerja-kerja KPU dan Bawaslu ketika non tahapan seperti ini. Misal Bu, di masa non tahapan itu kami sekarang itu lagi concern di 3 hal. Yang pertama yang tidak pernah berhenti tentu kan bicara soal pendidikan pemilih ya kalau bareng KPU, dan pendidikan pengawas partisipatif kalau bareng Bawaslu. Teman-teman sering berkolaborasi dengan KPU Bawaslu atau secara mandiri mengadakan kegiatan, melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, mengadakan Riset Demokrasi Bangsa Goes to Kampus, berkolaborasi dengan teman-teman BEM, teman-teman DPM, dan lain-lain. Serta selain pendidikan pemilih hari ini, kalau di KPU itu kan ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya Bu. Kalau kabupaten kota kan 3 bulan sekali, provinsi 6 bulan. Riset Demokrasi Bangsa itu membuat semacam satgas Bu, Satgas Laskar Jaga Hak Pilih. Itu nanti yang akan fokus berkolaborasi dengan KPU Bawaslu untuk melakukan uji petik daftar pemilih bersama KPU Bawaslu. Di beberapa daerah sudah dilibatkan dalam coktas coklit terbatas. Dan saat pleno itu alhamdulillah kemarin mayoritas semua sudah diundang oleh KPU. Kayaknya Brebes juga sudah diundang kan, kita sudah diundang untuk ikut pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Saat bulan 3 ya terakhir ya. Bulan Oktober kemarin tanggal 2. Saat itu kami sampaikan ke KPU provinsi bahwa teman-teman pemantau ini mohon diberi ruang agar kita itu jadi pemantau tidak hanya saat tahapan tapi non tahapan pun juga kita mewakili masyarakat sipil ikut terlibat dan menyaksikan serta memberikan legitimasi bahwa kegiatan-kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu terus dilakukan oleh KPU di masa non tahapan. Seperti itu Bu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ini kan lagi booming itu ya Bu, putusan MK 135 soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Sedang DPR juga sedang menyusun revisi undang-undang pemilu. Jadi teman-teman di Periset Demokrasi Bangsa di bidang hukum, riset, data dan informasi pun ini tengah melakukan riset, kajian dan penyusunan naskah akademik terkait rekomendasi menyikapi putusan MK 135 tersebut dan rekomendasi kepada DPR RI terkait revisi undang-undang pemilu. Seperti itu Bu Manja. Jadi nyatanya dulu yang saya juga pesimis Bu, ini kalau nggak pemilu masa nggak ada aktivitas lagi. Ternyata semakin padat malah aktivitasnya Bu, karena kita hanya semakin banyak terlibat dengan stakeholder terkait, tidak hanya KPU dan Bawaslu saja ya. Bicara soal demokrasi ini teman-teman juga terlibat dengan Kesbangpol, ada dengan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ada dengan BRIN. Ini juga masih merencanakan dengan Kementerian HAM. Ternyata bicara demokrasi itu tidak hanya dengan KPU Bawaslu saja, tapi banyak elemen lain yang bisa dikolaborasikan bersama Bu. Benar-benar. Nah ini untuk rekomendasinya sudah dibuat belum Mas? Ini masih dikaji dan disusun. Ini ada rencana juga teman-teman ingin ngajak untuk audiensi ke Komisi 2 DPR RI yang bermitra dengan KPU dan Bawaslu sambil berjalan, karena proses kajian dan riset itu kan tidak bisa 1-2 hari jadi karena itu dilakukan secara ilmiah, dan yang teman-teman yang terlibat pun juga ada satu tim khusus karena tidak semua orang punya keilmuan di bidang hukum dan riset. Hanya kemarin kumpulin teman-teman tim ahli itu bagaimana. Baru bulan kemarin akhirnya kita kumpulkan mereka yang mempunyai kepakaran di keilmuannya masing-masing untuk kita perjuangkan itu. Ahli hukum lah istilahnya ya. Jadi biar bisa diterima oleh ini Komisi 2. Memang luar biasa teman-teman, ini banyak pembelajaran banyak pembelajaran dari teman-teman pemantau. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pemantau ini harus lebih pintar dari KPU sama Bawaslu. Itu kan saya bilang ke Bu Manja, pasca dinamika gugatan di Brebes itu
saya itu merasakan sesuatu yang baru, Bu. Luar biasa. Apa yang saya rasakan? Oh, ternyata ini rasanya memenangkan suatu gugatan. Saya kayak dapat kebahagiaan atau kepuasannya. Setelah itu saya pulang, saya bertekad, oke, saya harus kuliah lagi S1 ilmu hukum ya. Demi perisai demokrasi bangsa itu sampai akhirnya saya kuliah lagi S1 ilmu hukum kan. Karena mau tidak mau jadi pemantau, jadi penyelenggara pemilu kan semua ada aturan mainnya, sedikit-sedikit undang-undang, peraturan PKPU, Perbawaslu dan lain-lain. Sehingga motivasinya dari sana. Jadi kalau ditanya kenapa ambil S1 lagi ilmu hukum, karena pengalaman dari Brebes kira-kira begitu. Jadi emang Brebes ini banyak pembelajaran nih. Sangat banyak pembelajaran. Banyak pembelajaran, banyak pengalamannya ya Mas ya, dan teman-temannya juga luar biasa ya Mas ya. Alhamdulillah. Dan kita juga bisa ketemu sama Mas Rikza juga pada saat ada problem-problem dinamika yang ada di lapangan. Begitu dia teman pemilih. Jadi kalau memang mau bergabung juga ya, siap, sangat terbuka. Terima kasih Mas Riksa. Itu dia teman pemilih. Jadi memang di pemantau pemilih demokrasi bangsa ya, itu banyak anak-anak Gen Z ya Mas ya. Gen Z semua. Jadi energinya itu memang luar biasa. Nah ini mungkin closing statement Mas Riksa kepada teman-teman pemilih atau nanti teman pemilih yang akan datang nih, apa nih pesan-pesannya untuk saya izin menyampaikan closing statement ya, sekaligus saya tutup ya. Halo teman pemilih, teman-teman generasi muda se-Indonesia khususnya di Kabupaten Brebes. Mari bersama kami, bersama Perisai Demokrasi Bangsa, kami terbuka untuk seluruh teman-teman muda yang ingin bergabung, peduli terhadap proses peningkatan kualitas demokrasi bangsa Indonesia melalui pendidikan politik, kepemiluan, demokrasi, dan pengawas partisipatif. Kami terbuka untuk semua teman-teman, sahabat-sahabat di Bung dan Sarinah, Kanda, Yunda, rekan-rekan Nita, Imawan, Imawati, PI-wan, PI-wati. Kalau mau bergabung, kami terbuka. Perisai Demokrasi Bangsa ini wadah kolaborasi strategis para aktivis muda Cipayung Plus dan poros pelajar, Ibu. Maka kenapa tadi saya lafalkan semua, Bu? Karena itu bagian penghormatan saya kepada rekan-rekan seperjuangan saya di Perisai Demokrasi Bangsa. Jadi di sini kita di Perisai Demokrasi Bangsa itu tidak hanya dari satu daerah tertentu, tidak hanya dari satu agama atau satu OKP tertentu. Banyak warna ya. Banyak warna yang mewarnai indahnya pelanginya Perisai Demokrasi Bangsa. Sehingga hari ini Perisai Demokrasi Bangsa semoga benar-benar mampu mewarnai gerakan anak muda yang punya keseriusan untuk terlibat dalam peningkatan kualitas demokrasi bangsa Indonesia. Saya izin tutup dengan kata penutup yang agak panjang ya. Boleh, siap Mas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat i'dilu huwa aqrabu littaqwa billahi taufik wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, harus semuanya ini disebutkan. Begitu. Jadi baik teman pemilih, terima kasih Mas Riksa atas kehadirannya. Kita sangat mengucapkan terima kasih banyak karena sudah hadir ya jauh-jauh dari Jakarta atau dari Pati ini langsung ke Brebes. Nah teman pemilih, nanti kita ketemu lagi di podcast ke depan bareng-bareng Mas. Spill Podcast seputar pemilihan dan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.